Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Wahizaskia yang merupakan mahasiswa semester 2 dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rencana usaha saya melalui proposal bisnis plan yang merujuk pada proyek UAS Hukum Bisnis. Pada bagian pertama halaman, saya memberikan cover dengan menempatkan logo pada rancangan usaha saya. Di sini, bisnis plan yang akan saya buat adalah produk Shuffle Pancakes yang diberi nama Fluffle. Pada usaha ini, saya lebih memfokuskan pada cake dan dessert. Dalam beberapa tahun terakhir, industri kuliner ini sedang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan nih, terutama pada sektor kuliner. Perubahan gaya hidup masyarakat khusus generasi muda telah memunculkan tren baru dalam konsumsi makanan. Kini, makanan itu bukan hanya soal mengenyangkan, tetapi juga menjadi nilai estetika dan bagian dari gaya hidup, ekspresi diri, hingga bahan konten untuk media sosial. Hal ini sangat membuka peluang saya membuka usaha dalam dunia kuliner yang menghadirkan produk yang tidak hanya enak, tetapi juga menjual nilai estetika dan daya tarik visual yang tinggi. Sebelumnya, usaha ini sudah saya jalankan pada saat kelas 12 untuk proyek PKKWU. Namun, kali ini saya akan membangun kembali usaha ini dan mengembangkannya lagi untuk skala yang lebih besar, lebih luas, dalam segi pelanggan, varian, bahkan produknya itu sendiri. Nah, apa sih alasan saya memilih produk ini sebagai rancangan usaha bisnis saya? Fluffy adalah nama lain untuk menjelaskan tekstur dari produknya ini sendiri, yaitu tekstur yang lembut dan mengembang. Shuffle pancake ini merupakan pancake yang dimodifikasi dari pancake klasik dengan tekstur yang jauh lebih lembut, ringan, dan yang lebih mengembang. Fluffle, jadi fluffy shuffle. Permintaan terhadap produk ini yang sudah saya jalankan sebelumnya itu cukup meningkat dan banyak peminatnya. Namun belum banyak pelaku usaha lokal yang memproduksinya secara serius, apalagi dalam skala kecil yang tetap menjaga kualitas dan daya saingnya. Usaha ini juga didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan produk yang aman dan berkualitas. Selain itu, pada aspek legalitas, usaha mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2021, di mana pelaku usaha mikro dapat mengurus perizinan melalui OSS secara mudah. Jadi, saya sudah mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB dengan mengakses OSS secara mudah. Dalam hal komitmen lingkungan, penggunaan kemasan ramah lingkungan sebagai nilai unggul dari produk ini juga sejalan dengan semangat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari bisnis ini tentunya untuk merancang dan mengimplementasikan usaha kuliner berbasis produk inovatif, yaitu Shuffle Pancake yang premium. Lalu menganalisis strategi bisnis yang efektif dari segi manajemen, produksi, pemasaran, dan keuangan. Lalu tujuan ini juga menilai kelayakan usaha Fluffle sebagai bisnis mikro yang memiliki potensi yang untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Manfaat dari bisnis ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana penerapan ilmu manajemen secara langsung dalam bentuk usaha mikro yang nyata. Selain itu, usaha ini juga memberikan pengalaman praktis bagaimana merancang strategi produksi, pemasaran, keuangan yang relevan dengan kondisi pasar saat ini. Inovasi produk dan pendekatan pemasaran yang tepat, usaha ini juga berpotensi menjadi inspirasi kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan generasi muda. Bisnis ini juga merupakan bisnis rumahan yang dijual dengan harga yang sangat terjangkau dan dengan bahan baku alami juga dengan rasa yang beragam. Rencana lokasi usaha untuk bisnis ini dilakukan dari lokasi rumah penulis sebagai pusat produksi utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya, ketersediaan alat dan bahan baku, serta kemudahan pengawasan terhadap proses produksinya. Lalu, produk ini juga dijual dari rumah yang akan dipasarkan juga di lingkungan sekitar kampus, wilayah kecamatan terdekat, dengan sistem pemesanan berbasis pre-order yang dilakukan melalui WhatsApp. Pengiriman produk juga bisa dilakukan dengan metode cash on delivery atau COD, sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi tanpa harus datang ke lokasi. Selain metode pembayaran langsung saat menerima barang, transaksi juga bisa dilakukan dengan metode transfer, melalui rekening bank, dan e-wallet lainnya. Jadi sangat fleksibel untuk pembayarannya. Apalagi di kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum di sekitar wilayah operasional. Dengan cakupan wilayah yang masih lokal, proses produksi dapat dilakukan secara langsung dan terkontrol untuk menjaga kualitas produk yang bersifat segar dan tidak tahan lama.
Bagaimana sih analisis pasar dan pemasaran pada usaha ini? Jadi, untuk membuat sebuah usaha, tentunya kita akan melihat bagaimana target pasar yang ingin kita tuju. Ini target pasar pada produk Shuffle mengutamakan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum di sekitar lingkungan tempat tinggal penulis. Khususnya segmen untuk anak muda dan keluarga muda yang menyukai makanan penutup yang manis, estetik, dan mengikuti tren kekinian. Produk ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup visual yang cocok untuk dibagikan di media sosial. Pada target pasar, saya sudah memberi beberapa bagian untuk segmentasi usia, ekonomi, dan gaya hidup. Pada segmentasi usia, Fluffle menargetkan dari segala kalangan usia, tapi terutama pada generasi muda, pada usia produktif di usia 15-35 tahun. Apalagi yang cenderung aktif di media sosial dan lebih responsif terhadap tren makanan kekinian. Dalam segmentasi ekonomi, tentunya produk ini bisa menjangkau seluruh lapisan ekonomi, mulai dari kalangan yang menengah hingga kalangan yang atas. Untuk segmentasi gaya hidup, Fluffle ini cocok disajikan pada anak muda yang sangat melek terhadap dunia sosial media dan gemar mencoba kuliner-kuliner baru yang kekinian. Media sosial seperti Instagram dimanfaatkan sebagai sarana utama promosi dengan poster digital yang menarik dan konten visual produk yang estetik. Bukan hanya Instagram, tapi bisa juga melalui TikTok dan story WhatsApp. Secara offline, promosi dilakukan melalui pendekatan langsung kepada teman, kakak tingkat di kampus, mungkin dosen, tetangga, serta keluarga di lingkungan sekitar. Dalam menjalankan usaha Fluffle, kita harus memahami kondisi pasar dan keberadaan pesaing yang menawarkan produk yang serupa, baik di lingkungan sekitar maupun melalui media sosial. Pesaing utama itu tentunya berasal dari pelaku UMKM lain yang menjual makanan ringan yang sejenis, seperti pancake biasa, dessert box, cookies, brownies, atau jajanan kekinian yang lainnya. Tapi sebagian di antaranya memiliki keunggulan dalam hal yang murah dan jangkauan pasar yang luas, dan pastinya keunggulan yang berbeda. Namun, tidak banyak juga secara khusus menjual Shuffle pancake yang premium dengan pendekatan homemade, visual menarik, kemasan yang ramah lingkungan, serta sistem pemesanan pre-order yang fokus pada kualitas. Beberapa pesaing hanya menyediakan varian rasa yang terbatas, namun tidak dengan Fluffle yang menyediakan varian yang lebih dari 3 dan bisa melakukan custom pada toppingnya. Namun, meski memiliki jumlah keunggulan, usaha Fluffle juga menyadari beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah sifat produk yang tidak tahan lama, sehingga tidak bisa diproduksi secara besar-besaran atau secara massal, dan tidak bisa disimpan dengan lama. Produk ini juga mudah ditiru karena bahan dasar umum dan teknik pembuatannya dapat diakses secara luas. Tantangan lainnya yaitu potensi penjualan yang belum stabil, terutama di masa awal usaha atau saat promosi belum menjangkau pasar secara maksimal. Masuk pada proses produksi atau alur layanan. Proses produksi usaha ini dilakukan secara rumahan dengan sistem made to order atau baru dibuat jika ada pesanan. Setelah itu akan direkap pesanannya yang langsung diantar juga pada hari itu ketika proses produksi. Untuk pengemasan, Fluffle ini dikemas dengan wadah ramah lingkungan menggunakan bahan berbahan bagase atau serat tebu dan dilengkapi dengan sendok kayu. Ini bisa memperkuat nilai jual produk yang peduli pada lingkungan. Produk bisa langsung dikirim melalui sistem COD atau cash on delivery, atau dapat diambil langsung di lokasi rumah sesuai waktu yang telah disepakati. Gratis ongkir bisa diberikan untuk area dengan radius maksimal 3 km dari lokasi produksi. Untuk jarak di atas 3 km akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp3.000 per kelipatan 2 km. Hal ini juga tentunya sudah harus disepakati dengan melakukan estimasi di Google Maps supaya bisa melihat jarak yang ditempuh untuk melakukan sistem COD ini. Kebutuhan bahan baku atau alat. Usaha ini tentunya membutuhkan bahan baku utama yang mudah diperoleh dan relatif yang terjangkau. Berikut ini ada nama bahan, jumlah, dan satuannya untuk membuat satu resep atau bisa menjadi 6 porsi. Lalu untuk peralatan produksi, pembuatan ini membutuhkan wajan datar anti lengket untuk memegang adonan pancake, baking paper untuk digunakan sebagai cetakan, mixer untuk mengocok telur agar mengembang, dan strainer tepung untuk mengayak bahan kering. Dan yang terakhir ada kemasan bagase. Dilengkapi juga dengan sendok kayu sebagai pelengkap untuk alat makan yang ramah lingkungan. Di rencana keuangan tentunya kita akan menyiapkan biaya awal dengan menyiapkan RAB sampai biaya tenaga kerja skala mikro sudah saya siapkan biayanya hingga mencapai total Rp51.235. Biaya promosi dan kemasan, di sini kemasan ramah lingkungan bagase ini tentunya lebih mahal untuk menjaga kualitas dan menerapkan keunggulan dalam menjaga lingkungan, hingga total itu mencapai Rp13.000.
Total estimasi biaya awal kenakan biaya Rp64.235. Lalu di sini saya melakukan analisa harga pokok produksi untuk menentukan estimasi pendapatan yang saya akan dapatkan per harinya. Jika modal Rp51.235 untuk 6 porsi akan didapatkan Rp8.540. HPP ini bisa menjadi acuan untuk menentukan harga jual yang ideal dengan margin keuntungan yang sehat. Ini adalah rancangan estimasi pendapatan harian jika saya dapatkan 20 porsi dengan masing-masing jumlah porsi seperti ini. Masuk ke dalam break even point, yaitu menunjukkan berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mengembalikan modal awal. Rumus BEPI sendiri ini yaitu modal awal dibagi dengan laba bersih harian. Dengan modal awal Rp64.235 dan laba bersih harian Rp67.200, BEP yang akan didapatkan yaitu pada 0,66 hari atau dalam 1 hari. Artinya usaha falafel ini bisa balik modal dalam waktu kurang dari 1 hari jika penjualan aktif dan penjualan stabil. Masuk pada ROI atau Return of Investment. Pada laba bersih di sini terdapat 97.200 dibagi 64.235 sebagai modal awal dan dikalikan 100% sehingga dapat 151,32%. Angka ini menunjukkan angka yang tinggi. Modal untuk usaha ini saya dapatkan berasal dari tabungan pribadi penulis. Penggunaan tabungan sendiri sebagai sumber modal dipilih agar usaha ini dapat dijalankan secara mandiri tanpa harus meminjam atau bergantung pada pihak lain. Dengan menggunakan modal pribadi, penulis juga dapat lebih leluasa dalam mengelola keuangan usaha, serta menekan risiko kewajiban pembayaran utang atau bunga. Selain itu, juga seluruh keuntungan yang diperoleh di tahap awal akan difokuskan kembali untuk mendukung pengembangan usaha, seperti menambah kapasitas produksi, memperluas promosi, atau mengikuti kegiatan bazar dan event kuliner. Di sini saya juga sudah mendapatkan nomor induk berusaha yang saya telah dapatkan pada web OSS yang disediakan oleh Lembaga Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga usaha ini bisa dijalankan dengan baik dan bisa direalisasikan lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.